Sosok yang satu ini tidak asing lagi di dunia militer. Jejak karirnya yang terbilang cemerlang membuat putra asli Papua ini sukses menempati berbagai macam posisi strategis di TNI. Legend Ali Hamdan Bogra, tokoh utama polemik kali ini. Pria kelahiran 6 Januari 1963 ini merupakan seorang purnawirawan TNI dan lulusan Akademi Militer atau Akmil tahun 1987. Ali merupakan anak kedua dari 8 bersaudara yang hidup dalam kesederhanaan dan jauh dari kesan hidup mewah seperti kebanyakan anak. Namun hal ini tidak membuat Ali putus asa untuk terus membahagiakan kedua orang tuanya. Dalam perjalanannya Ali bertemu dengan kekasihnya yang kelak menjadi istrinya, seorang wanita asal Klaten, Jawa Tengah bernama Retno Sulasweni, dan dikaruniai 4 orang anak dari pernikahan mereka. Sadar tidak terlahir dari keluarga yang serba ada, membuat Ali mendidik keempat anaknya dengan baik, agar kelak mereka sukses dengan pilihannya masing-masing. Alhasil berkat didikan Ali, keempat anaknya juga punya semangat belajar seperti sang ayah. Anak sulungnya yang bernama Suwarokum Ridwan Bogra merupakan lulusan dari Western Australia School of Mine dan saat ini sedang bekerja di PT Freeport Indonesia. Sedangkan anak keduanya lebih memilih mengikuti jejak sang ayah untuk berkarir di dunia militer. Suwalyadin Rizal Bogra merupakan lulusan Akpol tahun 2016 dan kini berpangkat Ibda. Lalu anak ketiganya, Suban Rizky Bogra, juga memilih jalur akademik seperti sang kakak dan merupakan lulusan dari University of Adelaide, Australia, jurusan teknik pertambangan. Dan anak bungsu mereka yang diberi nama Sufatona Rida Bogra juga saat ini sedang menjalani pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret atau UNS. Saat muda, Ali begitu antusias mengejar pendidikan setinggi-tingginya. Seperti kebanyakan anak, Ali memulai pendidikannya di bangku sekolah dasar. Ali menyelesaikan pendidikannya di bangku sekolah dasar atau SD Negeri Kokonao, Mimika, Irian Jaya. Lalu melanjutkan ke sekolah menengah pertama Negeri 1 Manokwari dengan SMA Negeri 1 Manokwari. Dirinya juga melanjutkan pendidikan ke bangku kuliah dengan mengambil program studi ilmu politik. Lalu mengambil gelar magisternya dari program Pasca Sarjana dalam studi pengkajian ketahanan nasional. Tapi tak hanya fokus ke pendidikan formal, Ali juga fokus ke pendidikan militernya. Setelah lulus dari Akademi Militer atau Akmil Magelang di tahun 1987, dirinya melanjutkan pendidikan ke Susarcap Infantri, lalu ke Suslapa 1, Suslapa 2, dan Suspa Intel. Pria kelahiran Serui ini juga melanjutkan pendidikan militernya di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat atau Seskoat. Selanjutnya melanjutkan pendidikan ke Susdandim, Susdanrem, Sesko TNI, dan Lemhanas. Namun tidak semudah yang dibayangkan. Sebelum menjadi TNI berkarir gemilang seperti saat ini, dulunya Ali harus berjuang keras untuk menggapai mimpinya. Lahir dari tanah Papua, ternyata membuat Ali harus berjuang lebih keras untuk menggapai mimpinya menjadi seorang prajurit TNI. Kisah pahit pun dirasakan Ali saat ingin mendaftarkan diri ke Akademi Maritim di Surabaya. Ali harus menempuh perjalanan ratusan kilometer dan butuh waktu hingga berbulan-bulan untuk sampai ke sana. Sayangnya setelah sampai ke Semarang, pendaftaran tersebut sudah ditutup dan Ali gagal untuk mendaftarkan diri. Namun berkat kegigihannya, Ali berhasil memulai karir militernya. Di awal selesai dari pendidikannya, Ali langsung mengemban tugas sebagai Komandan Peleton atau Danton, kemudian Danki dan Pasi Batalion 315 Garuda Bogor, dan menjabat dari tahun 1987 hingga 1995. Setelah itu dirinya menjabat sebagai Kasdim 1708 Biak. Lalu di tahun 2003 dirinya diangkat sebagai Kabak Ops Pusdi Kintel Kodik Ladat dan Padandia Ops Sopsdam Jaya di tahun 2004. Setahun kemudian dirinya ditunjuk sebagai Dandim 1706 Fakfak. Lalu butuh waktu 3 tahun untuk Ali kembali memegang jabatan sebagai Kasbrigif 20 Ima Jaya Keramo. Lalu di tahun 2009 dirinya dilantik sebagai Pabandia 1 Kurdik PA, Spaban Kurdik, Dirdik, Kodik Latat. Saat itu Ali sempat kebingungan untuk mencari tempat tinggal setelah dipindahkan dari Papua. Lalu bertemu dengan Jenderal Andika dan menjalin persahabatan dengan mantan orang nomor 1 di TNI tersebut. Jenderal Andika bahkan menemani Ali untuk keliling di sekitar Kodiklat untuk mencarikan Ali indekos. Selanjutnya tahun 2011, dirinya menjabat sebagai Kapemdam 17 Cendrawasih. Dan hanya setahun memegang jabatan tersebut, Ali ditugaskan lagi sebagai Kasrem 171 Praja Viratama dan menjabat hingga tahun 2014. Kemudian di tahun 2015,
Dia didapuk sebagai Pamen Den Mama Besat atau Diklemhanas hingga tahun 2016. Setelah itu dia kembali dialih tugaskan sebagai Paban Sahli Bidang Kompan Pok Sahli Bidang Jemen Sishanek Sahli Kasat. Setahun kemudian pria yang terkenal rajin beribadah ini ditugaskan sebagai Bandep Urusan Lingkungan Sosial Setjen Watanas. Lalu di tahun 2019 diangkat sebagai Wadan Sesko TNI sebelum menjabat sebagai Pangdam 18 Kasuari di tahun 2020. Kemudian menjabat sebagai Korsahli Kasat dan menjabat hingga tahun 2021. Yang saat itu pangkatnya naik dari Mayor Jenderal menjadi Letnan Jenderal. Selain itu di dunia militer, Ali juga aktif di dunia politik. Setelah pernah tugas dari TNI dan mengabdikan diri selama 34 tahun lamanya, Ali memilih beralih ke dunia politik. Bergabungnya Ali tersebut disambut baik oleh Ketua Umum Partai Perindo, Haritanu Sudibyo, bahkan dilantik langsung oleh pria yang kerap disapa HT tersebut. Ali selanjutnya menahkodai DPW Partai Persatuan Indonesia atau Perindo untuk wilayah Papua Barat Daya. Setelah bergabung, Ali juga mendapat lampu hijau dari HT untuk maju dalam kontestasi pemilihan gubernur di pemilu tahun 2024 mendatang. Selain itu, di awal tahun 2023 lalu juga, Ali dilantik sebagai Ketua Ikatan Alumni Universitas Jenderal Ahmad Yani atau Unjani. Berkarir cemerlang juga hasil dari kerja keras dan prestasi yang diraih Ali selama di TNI. Salah satu program yang sempat diinisiasi pria berusia 60 tahun ini adalah program 1000 Prajurit Otonomi Khusus atau Otsus Papua, saat dirinya masih menjabat sebagai Pangdam 18 Kasuari, Papua Barat. Program ini sengaja dibuat Ali untuk para calon bintara prajurit karir Otsus Papua. Mereka dibekali pendidikan militer selama 20 minggu dengan materi dasar keprajuritan. Berkat program yang dicanangkan pria yang dijuluki kakak besar ini, berhasil mengantarkan mereka menjadi prajurit TNI Angkatan Darat dari tanah Papua. Yang jika dirincikan, 300 prajurit siswa menjalani dikmabah di Resimen Induk Daerah Militer atau Rindam 3, Siliwangi, Bandung. Lalu 240 menjalani pendidikan di Rindam 4 di Ponegoro. Selanjutnya 260 siswa digembleng di Rindam 5 Brawijaya, Surabaya. Dan sisanya 130 calon bintara mengikuti pendidikan di Rindam Jaya, Jakarta. Kemudian 40 putri asli Papua mengikuti Dikmaba di Pusat Pendidikan atau Pusdik Korps Wanita Angkatan Darat atau Kowat Lembang, Bandung. Gagasan ini pula yang membawa Ali meraih promosi jabatan sebagai Letnan Jenderal. Selain itu masih banyak lagi prestasi membanggakan dari putra Papua tersebut. Salah satunya adalah juara dalam lomba lari dan berhasil menyabet juara lari kategori 1.500 meter dan 2.000 meter. Dengan begitu Ali berhasil memecahkan rekor pelari tercepat yang biasanya didominasi dari TNI Angkatan Laut. Ali juga pernah mengikuti lomba lari di Akademi Kepolisian Semarang dan berhasil meraih juara pertama dalam pertandingan tersebut. Sebelum itu Ali juga pernah ditugaskan ke Timor Timur. Saat itu dirinya masih menjabat sebagai Komandan Peleton sekaligus sebagai Komandan Danton Pemburu Batalion 315 Kodam 3 Siliwangi.